Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hanafi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Franz Boas, di mana Franz Boas itu lahir pada tanggal 9 Juli 1858 dan wafat pada tanggal 21 November 1942. Seorang diri, Franz Boas mendirikan antropologi Amerika yang sesuai dengan jalur yang sudah ditempuh selama abad ke-20. Pada awal abad ke-21, pengaruhnya terus dirasakan dalam kurikulum sebagian besar Departemen Antropologi Amerika Utara yang terus berpegang pada pendekatan 4 bidang yang dipeloporinya. Boas lahir dan dididik di Jerman. Di sana ia mendapatkan gelar doktor. Di bidang fisika, penelitian dilakukan mengenai sifat optik warna. Ia melakukan kunjungan ke lapangan ke Kanada Utara untuk mempelajari persepsi penduduk asli tentang warna. Dan di sana pula ia beralih ke geografi dan kemudian antropologi. Ketika Boas berkunjung ke Amerika Serikat, ia menghabiskan waktu di New York sebelum menjadi kurator di Field Museum of Natural History yang baru di Chicago. Di tempat tersebut, ia mengumpulkan koleksi artefak yang impresif dari pantai Pasifik Barat Laut. Dia melakukan riset lapangan di antara penduduk Quakiut dan kelompok pribumi terkait. Fokus pada etnografi dan linguistik. Perselisihan dengan administrator museum membuat Boas meninggalkan Chicago dan bergabung di Universitas Clark di Worcester, Massachusetts. Tak lama kemudian, ia kembali ke New York dan bergabung dengan Universitas Columbia. Di sana, ia tinggal hampir setengah abad. Boas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hanafi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan membawakan teori dari Franz Boas. Franz Boas sendiri lahir pada tanggal 9 Juli 1858 dan wafat pada tanggal 21 November 1942. Seorang diri, Franz Boas mendirikan antropologi Amerika yang sesuai dengan jalur yang sudah ditempuh selama abad ke-20. Pada awal abad ke-21, pengaruhnya terus dirasakan dalam kurikulum sebagian besar Departemen Antropologi Amerika Utara yang terus berpegang pada 4 bidang yang dipeloporinya. Boas lahir dan dididik di Jerman. Di sana ia mendapatkan gelar doktor. Dan dalam bidang fisika, penelitian dilakukan mengenai sifat optik warna. Ia melakukan kunjungan ke lapangan ke Kanada Utara untuk mempelajari persepsi penduduk asli tentang warna. Dan di sana pula ia beralih ke geografi dan kemudian antropologi. Ketika Boas berkunjung ke Amerika Serikat, ia menghabiskan waktu di New York sebelum menjadi kurator di Field Museum of Natural History yang baru di Chicago. Di tempat tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hanafi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan membawakan teori dari Franz Boas. Franz Boas sendiri lahir pada tanggal 9 Juli 1858 dan wafat pada tanggal 21 November 1942. Seorang diri, Franz Boas mendirikan antropologi Amerika yang sesuai dengan jalur yang sudah ditempuh pada abad ke-20. Pada awal abad ke-21, pengaruhnya terus dirasakan dalam kurikulum besar sebagian Departemen Antropologi Amerika Utara yang terus berpegang pada pendekatan 4 bidang yang dipeloporinya.
Boas lahir dan dididik di Jerman. Di sana ia mendapatkan gelar doktor. Dalam bidang fisika, penelitian dilakukan mengenai sifat optik warna. Ia melakukan kunjungan ke Kanada Utara untuk mempelajari penduduk asli tentang warna. Dan di sana pula ia beralih ke geografi dan kemudian antropologi. Ketika Boas berkunjung ke Amerika Serikat, ia menghabiskan waktu di New York sebelum menjadi kurator di Field Museum of Natural History yang baru di Chicago. Di tempat tersebut, dia mengumpulkan koleksi artefak yang impresif dari pantai Pasifik Barat Laut. Dia melakukan riset lapangan di antara penduduk Paiute dan penduduk pribumi terkait. Fokus pada etnografi dan linguistik. Perselisihan dengan administrator museum membuat Boas meninggalkan Chicago dan bergabung dengan Universitas Clark di Worcester, Massachusetts. Tak lama kemudian ia kembali ke New York dan bergabung di Universitas Columbia. Di sana ia tinggal selama hampir setengah abad. Boas adalah seorang antropolog budaya yang memiliki pengaruh dalam antropologi linguistik, antropologi fisik, antropologi arkeologi secara terbatas. Boas adalah seorang sarjana yang sangat disiplin dan produktif. Telah menerbitkan lebih dari 700 artikel dan buku. Ia juga ahli dalam membangun dan meningkatkan organisasi profesional seperti Asosiasi Antropolog Amerika dan jurnal profesionalnya, American Anthropologist. Franz Boas itu dikenal karena penelitiannya tentang pertumbuhan manusia dan juga karena karyanya dalam studi budaya, arkeologi, atau linguistik. Beberapa teori atau pemikirannya dari Franz Boas yaitu relativisme budaya. Relativisme budaya sendiri menegaskan bahwa nilai, norma, dan praktik suatu masyarakat hanya dapat dipahami dan dihargai dalam konteks budayanya sendiri, tanpa membandingkan atau menilai dengan standar budaya lain. Franz Boas mengembangkan ide ini untuk melawan pandangan etnosentris yang menganggap budaya barat sebagai tolak ukur peradaban. Contoh sendiri di dalam negeri kita yaitu tradisi suku Baduy. Masyarakat suku Baduy dalam menolak teknologi modern seperti listrik dan kendaraan bermotor. Dalam perspektif relativisme budaya, keputusan mereka dipahami sebagai cara mempertahankan harmoni dengan alam dan tradisi nenek moyang, bukan dianggap sebagai ketertinggalan. Boas adalah seorang imigran asal Jerman yang hijrah ke Amerika Serikat dan pernah untuk waktu yang singkat mempelajari antropologi bersama Bastien di Heidelberg, melaksanakan riset penting di antara orang-orang Eskimo dan suku-suku Indian Quakiuti pada tahun 1890-an. Dalam perkuliahan serta kepemimpinan profesionalnya, ia memperkokoh pendekatan kuartet bidang dalam antropologi Amerika yang membedakannya dari antropologi Eropa, karena antropologi Amerika tidak saja mencakup antropologi budaya dan sosial, tetapi juga antropologi fisik, antropologi, arkeologi, dan linguistik. Walaupun relativisme budaya nian dikenang karena aneka ragam gagasannya. Walaupun relativisme budaya sudah diperkenalkan lebih dari 1 abad sebelumnya, namun Boas itulah yang menjadikannya sebagai premis utama bagi riset antropologis, sebagai tanggapan terhadap skema-skema evolusioner dari Taylor, Morgan, dan kawan-kawan. Boas langsung mengambil sikap yang lebih condong kepada pendekatan partikularistik
Ia menandaskan bahwa setiap budaya harus dipahami seturut bingkainya sendiri, bahwa secara ilmiah. Dalam relativisme mengungkapkan bahwa prinsip kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri. Prinsip ini dirintis sebagai aksioma dalam penelitian antropologi pada beberapa dasawarsa pertama. Sebagai paham dan pandangan etis, relativisme berpendapat bahwa yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah bergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya. Teori relativisme budaya juga memandang hak asasi manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. Apa yang menjadi hak bagi satu kelompok masyarakat belum tentu menjadi hak bagi kelompok masyarakat yang lain. Relativitas kultural menyatakan bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika bersifat relatif bagi setiap orang, bahwa semua keyakinan, adat istiadat, dan etika bersifat relatif setiap orang, bergantung pada konteks sosialnya sendiri. Khas budaya hanya berlaku bagi orang-orang tertentu di dalam budaya tertentu. Ia berpendapat bahwa budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri tanpa membandingkannya dengan budaya lain. Ini berarti bahwa tidak ada budaya yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang unik. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perspektif orang-orang yang hidup dalam budaya tersebut, bukan hanya dari sudut pandang luar. Teori yang kedua yaitu partikularisme historis. Partikularisme historis, Boas menekankan bahwa setiap budaya dibentuk oleh sejarah uniknya, termasuk faktor lingkungan, kontak antar budaya, dan pengalaman kolektif masyarakatnya. Tidak ada satu teori yang bisa menjelaskan perkembangan semua budaya. Contoh dalam Indonesia yaitu masyarakat Toraja atau tradisi Rambu Solo. Upacara kematian ini berkembang sebagai hasil kondisi geografis, pegunungan yang sulit dijangkau, sehingga jenazah yang disimpan dalam waktu yang lama sebelum pemakaman besar-besaran. Ini mencerminkan pengaruh sejarah lingkungan yang unik terhadap adat mereka. Teori partikularisme muncul setelah berakhirnya teori evolusionisme. Pemikiran baru ini dipelopori oleh Franz Boas yang menentang teori evolusionisme. Teori ini disebut juga sebagai partikularisme historik. Para partikularis historis mengkritik teori evolusi sosial abad ke-19 sebagai teori yang tidak ilmiah dan menyatakan diri mereka bebas dari adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan. Boas berpendapat meskipun hanya satu unsur kebudayaan tetap harus dipelajari dalam konteks masyarakat di mana unsur tersebut berada. Teori partikularisme berpandangan bahwa perkembangan tiap kebudayaan mempunyai kekhasan sendiri-sendiri dan tidak dapat digeneralisasikan ke dalam aturan atau hukum yang universal. Boas berpendapat bahwa semua budaya mengikuti jalur perkembangan yang sama dari primitif ke maju. Ia berargumen bahwa perkembangan budaya bersifat multilinear. Artinya, setiap masyarakat dapat berkembang dengan cara yang berbeda bergantung pada konteks sejarah dan lingkungan mereka. Dengan demikian, tidak ada hukum universal yang dapat diterapkan pada semua budaya. Teori yang ketiga yaitu teori etnografi. Franz Boas mempopulerkan etnografi sebagai metode penelitian langsung melalui observasi partisipatif
Ia menekankan pentingnya menghabiskan waktu dengan masyarakat untuk memahami kehidupan mereka secara mendalam, termasuk adat istiadat, kepercayaan, bangsa, dan seni. Contoh sendiri dalam eh, Indonesia, penelitian Clifford Geertz tentang agama Jawa. Dalam bukunya The Religion of Java, Geertz menggunakan metode etnografi untuk menggambarkan interaksi antara agama Islam, Hindu, dan tradisi Jawa. Ia mengungkapkan adanya lapisan sosial budaya, yaitu santri, abangan, dan priayi. Etnografi sendiri adalah suatu kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain. Etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis, dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna untuk membangun suatu pengertian yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang mempelajari kebudayaan itu. Etnografi didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan dari semua kebudayaan sangatlah tinggi nilainya, berdasarkan prinsipnya bahwa teori harus berasal dari tata etnografi konkret. Boas sangat menganjurkan kerja lapangan. Ia mengembangkan metode observasi partisipan sebagai strategi penelitian dasar kerja lapangan etnografi. Berdasarkan metode ini, Boas mengumpulkan sejumlah besar data budaya langsung dari suku-suku Amerika di Amerika Serikat. Dengan menggunakan studi etnografi terperinci, ia berpendapat bahwa suatu masyarakat hanya dapat dipahami dalam konteks budaya spesifiknya sendiri, terutama proses historisnya. Boas tidak menyangkal keberadaan hukum umum tentang perilaku manusia dan pemahaman masyarakat tertentu. Pada tahun-tahun berikutnya, Boas menjadi skeptis tentang kemungkinan memperoleh hukum budaya karena ia menyadari bahwa fenomena budaya terlalu rumit. Selain menyajikan teori partikularisme historis, dengan demikian mengklaim bahwa masyarakat tidak dapat diurutkan berdasarkan dalam tingkat kebiasaan, kebiadaban, dan kesopanan. Boas menyerukan diakhirnya etnosentrisme dalam antropologi. Berkatnya, pengaruhnya para antropologi mulai melakukan kerja lapangan etnologis untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Posisinya bahwa budaya harus dipahami dalam konteksnya sendiri setelah diteruskan kepada para antropolog sebagai pendekatan dasar untuk analisis budaya. Tantangan dalam penelitian etnografi, meskipun etnografi memberikan wawasan yang mendalam tentang masyarakat, metode ini juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah bias pribadi, di mana pandangan atau nilai peneliti dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap data yang dikumpulkan. Untuk mengatasi ini, etnografer harus berusaha menjaga objektivitas dalam kesadaran diri sepanjang proses penelitian. Selain itu, ada juga etika yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan privasi dan persetujuan informan dalam penelitian. Tidak mengeksploitasi, peneliti harus memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi atau merugikan masyarakat yang mereka teliti, serta menjaga hubungan yang saling menghormati dengan anggota komunitas. Perkembangan terbaru dalam etnografi. Seiring dengan perkembangan teknologi, etnografi kini juga dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk etnografi digital. Etnografi digital melibatkan studi tentang interaksi sosial
di dunia maya seperti di media sosial atau forum daring, dan menggunakan metode yang sama seperti etnografi tradisional, seperti observasi, wawancara, dan analisis konten. Selain itu, pendekatan etnografi reflektif berkembang yang menekankan pada kesadaran peneliti tentang peran mereka dalam penelitian dan bagaimana kehadiran mereka mempengaruhi hasil penelitian. Ini mencakup refleksi kritis terhadap posisi peneliti dalam hubungan kekuasaan dan peran mereka dalam menghasilkan pengetahuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.